Untuk mengikut Tuhan diperlukan kemurnian, saudara. Ya, bukan untuk kita ini kepengen dapat ini kenyamanan. Manusia itu enggak ada yang enggak pengen nyaman. Semua itu inginnya saya tuh enggak mau menderita. Ya, saya biarkan mereka menderita supaya mereka belajar tentang kerasnya kehidupan. Bu, shalom. Shalom. Saya mengucapkan terima kasih ya Bapak Gembala, Ibu dan seluruh jemaat yang mempercayakan pelayanan ini kepada saya dan suami. Kenalkan, nama saya Debbie Basjir. Ada yang belum tahu saya? Berarti Anda kurang gaul. Ya, saudara, puji Tuhan. Ya, saya mengucap syukur bukan secara kebetulan tentunya saya boleh ada di kota saudara. Ya, saya percaya kota ini adalah dalam rencana Tuhan. Dan saudara akan dipakai oleh Tuhan menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi kota Palembang ini. Saudara, tadi malam saya menyiapkan satu khotbah ya, tetapi tadi pagi berubah khotbah itu. Saya ngikutin Tuhan aja. Tadi pagi saya bangun jam 5 pagi ya, setelah itu saya bersyukur sama Tuhan, lalu saya buka konseling di HP saya. Ada orang yang masuk, dia bilang, "Shalom Ibu Debbie, ya saya bukan mau mengeluh Bu, tapi saya mau bersaksi. Saya ini usia 46 tahun, anak saya sudah berumur 16 tahun. Saya bersyukur saya punya anak sudah besar, tapi tiba-tiba saya ini hamil. Kaget dong, udah punya anak besar tiba-tiba hamil. Lalu saya tadinya mau gugurin karena saya sudah tua, tapi ada seorang hamba Tuhan bilang jangan, ya itu berkat. Lalu akhirnya saya merawat kandungan saya berdoa supaya anak ini lahir normal karena dia di punggung saya. Lalu saya periksa ke dokter dan dokter menyatakan itu kanker, saya terkena cancer. Saya syok Bu. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, saya ini lagi bahagia-bahagianya punya anak yang berumur 2 tahun, lagi lucu-lucunya. Tapi kenapa Tuhan izinkan saya kena cancer? Lalu saya bertanya, saya kecewa, saya mengalami sakit, dan sakitnya itu bukan main-main. Kalau bisul masih mending, tapi ini cancer, dan dokter menyatakan harus segera dioperasi. Dia berkata dia terpuruk, dia rasanya hancur ya. Namun dia berkata, tapi puji Tuhan Bu, sejak saya mengenal khotbah-khotbah Ibu, saya jadi mengerti. Makanya hari ini saya kirim ini ke Ibu bukan untuk bersungut atau konseling, bertanya kenapa Tuhan mengizinkan ini, tapi saya mau bersaksi. Lalu saya dioperasi, ketika saya sudah dioperasi, sekarang saya sudah dioperasi, sulit karena tangan saya sebelah kiri itu tidak bisa bergerak. Saya nggak bisa mengurusi anak saya. Tapi di situ saya melihat suami saya penuh kasih sayang mengurusi saya. Dan saya mengerti Bu, kenapa Tuhan beri anak ini, karena Tuhan tahu memang saya mau kena cancer. Jadi ini adalah merupakan satu penghiburan bagi saya. Saya waktu itu sempat terpuruk, saya takut mati, anak saya masih kecil. Tapi dia bilang seperti yang Ibu Debbie selalu khotbahkan bahwa kalau belum waktunya mati, enggak mati. Tapi kalau sudah waktunya mati ya, biar nggak usah kena cancer kan. Lagi duduk bisa, amin. Sudah siap mati? Haleluya ya, harus siap mati saudara, kapan aja harus siap mati. Dan saya bersyukur Bu, hari ini saya penuh sukacita. Apapun yang saya alami, saya berkata Tuhan, kalau sudah waktunya aku mati, ya aku mati. Tapi kalau belum ya belum. Saudara, seringkali dalam mengikuti Yesus, hari ini saya akan sampaikan tentang, lalu Tuhan ngomong ke saya tadi pagi, nanti kamu khotbahin tentang ini. Ya, saya percaya Tuhanlah yang lebih tahu jemaat di tempat ini, saudara. Hari ini saya akan sampaikan tentang hal mengikuti Yesus. Mari kita lihat bersama, langsung saja kita buka Injil Lukas pasal yang ke-9, saudara. Injil Lukas pasal yang ke-9 mulai ayat yang ke-57, ya. Lukas pasal yang ke-9 mulai ayat yang ke-57.
Kita baca bersama. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Di Matius dikatakan yang berkata ini adalah seorang Farisi, ahli Taurat. Ya, karena dia melihat mujizat yang Yesus lakukan, bagaimana hal-hal yang luar biasa, tiba-tiba dia berkata kepada Yesus di tengah jalan, "Ya Yesus, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Ya, ayat yang berikutnya di sana dikatakan apa, saudara? Kita baca. Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Saudara bayangkan, orang Farisi ini, ahli Taurat ini begitu menggebu-gebu ketika dia melihat Yesus menyembuhkan orang kusta. Ya, sebelumnya di pasal yang sebelumnya ini Yesus sembuhkan orang kusta. Kusta tidak ada obat saat itu, penyakit kutukan. Ketika dia melihat Yesus mentahirkan orang itu, imannya timbul, saudara. Wow, spektakuler nih. Dia bersemangat, dia menggebu-gebu, dia mengejar Yesus di tengah perjalanan. Dia bilang, "Tuhan, aku mau ikut engkau kemana saja engkau pergi." Dia lagi dalam semangat yang menggebu 45, lagi dalam berapi-api. Tiba-tiba Yesus menjawab seperti menyiramkan satu ember air es di kepalanya. Yesus bilang begini, "Serigala mempunyai liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Saudara, sarang, liang, rumah itu berbicara tentang kenyamanan. Ya, orang Farisi ini berpikir kalau dia ikut Yesus, dia bisa juga mengalami mujizat-mujizat, atau dia bisa berbuat seperti yang Yesus lakukan, atau dia pokoknya pasti hal-hal yang spektakuler lah. Yesus memberi makan 5.000 orang, mujizat terjadi. Waktu dia datang menggebu-gebu ngomong, "Aku mau ikut Yesus." Dia berpikir Yesus itu seperti pemimpin yang lain, ya, yang seringkali PHP orang. Ya, apalagi sekarang lagi kampanye kan. Banyak PHP, pemberi harapan ya, pemberi harapan palsu. Tapi kita doakanlah supaya ada anak-anak Tuhan yang naik di kursi kepemerintahan, yang tidak memberi harapan palsu, tapi memberi harapan yang benar. Ya, Yesus bukan seperti pemimpin-pemimpin dunia yang berusaha dengan kekuatannya untuk mencari sebanyak mungkin followers. Ya, ketika orang ini bersemangat ngomong ikut Yesus, kalau pemimpin lain gini, "Oh mari, ayo, gampang lah, nggak usah pikir apa-apa dulu, ikut aja dulu, ayo, cari teman-temanmu yang mau ikut." Enggak, Yesus bilang apa? "Serigala punya liang, burung punya sarang, tapi aku tidak ada tempat untuk meletakkan kepala." Semua manusia itu suka dengan yang namanya kenyamanan. Iya Pak ya? Semua manusia itu nggak ada yang ingin menderita. Amin apa amin? Termasuk saudara dan saya. Amin. Siapa yang suka menderita di sini, angkat tangan. Saya doakan supaya saudara ada penderitaan. Ya. Tapi saudara, banyak orang mengikut Tuhan itu dengan harapan kalau aku ikut Tuhan, ya, yang naik motor ganti mobil, yang punya rumah 1 jadi punya rumah 3. Yesus sanggup melakukan itu, yes. Tapi poinnya ikut Tuhan tuh bukan itu. Syarat mengikut Tuhan yang pertama itu adalah kita ini siap menderita enggak? Karena ketika engkau tidak siap menderita ikut Yesus, engkau akan mundur di tengah jalan. Banyak orang menyangkal imannya karena penderitaan. Makanya ketika orang Farisi ini ingin mengikut Tuhan, Tuhan tahu yang ada di hatinya, apalagi orang Farisi. Di depan lain, di belakang lain. Yesus pernah mencap mereka itu seperti kuburan yang dilabur putih, di luar bersih, di dalam busuk. Untuk mengikut Tuhan diperlukan kemurnian, saudara. Ya, bukan untuk kita ini kepengen dapat ini kenyamanan. Manusia itu ndak ada yang ndak pengen nyaman. Semua itu inginnya saya tuh nggak mau menderita. Ya, saya biarkan mereka menderita supaya mereka belajar tentang kerasnya kehidupan. Ya, makanya anak saya dulu, "Mam, nanti aku nih masuk SMP kemana? Kamu belajar yang keras, kamu masuk negeri di Jakarta." Terus dia bilang, "Tapi aku diantarkan kalau ke sekolah." "Enggak, naik ojek."
Masa aku naik ojek? Mami dulu ke sekolah jalan kaki. Kamu naik ojek itu puji Tuhan haleluya 12 kali. Masih lebih menderita mami dulu. Ya, masa iya? Tapi kan ini gini. Ya gini loh, kamu keluar dari perumahan, kamu berhenti di depan naik ojek, nanti kamu naik angkot. Ada angkot yang sekali jalan tuh murah, kalau naik ojek mahal. Jadi ya, gini aku naik angkot. Sekolah dia pergi naik angkot, saudara, pulang marah-marah, pusing, mau muntah, naik angkot duduknya miring. Baru hari pertama. Sesuatu yang diulangi sampai 21 kali itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Nak, jalani aja dulu, nggak usah mengeluh. Dia jalani, saudara, tiap hari. Hari kedua pulang marah-marah, 3 marah-marah, 1 minggu marah-marah, 1 bulan udah diem. Yang anehnya waktu kami ke gereja naik mobil pribadi kan, di mobil pribadi kan duduknya ke depan, dia duduk miring begini. Lalu saya tanya, kenapa kamu duduk miring, nggak pusing? Enggak, menghadap depan pusing malah. Oh, sudah biasa menderita. Bagus ya, puji Tuhan. Biasa aja ketawanya mas. Ya, puji Tuhan saudara, puji Tuhan. Makanya sekarang anak saya diabetes kau. Diabetes itu merusak ginjal, merusak hati, merusak paru-paru. Iya Pak ya. Ya, jangan mau yang manis-manis terus. Yang pahit itu kata firman Tuhan baik bagi jiwa kita. Makanya kalau engkau ada masalah, jangan cepat-cepat berdoa minta jawaban. Kalau ada orang datang sama saya, Bu, saya ada masalah, minta didoakan. Doakan apa? Biar ada jalan keluar. Enggak, saya enggak mau berdoa kau dapat jalan keluar. Tapi Pak Sabta jangan tiru ini Pak, ini hanya untuk saya saja. Bapak gembala Pak, nanti jemaatnya kepahitan sama Bapak. Ini saya aja ya Pak, jangan ditiru. Ya, ada seorang pendeta datang sama saya, Bu, saya praktekin yang ibu ngomong. Saya kan gembala Bu, jemaat saya datang, Pak saya minta didoakan. Jangan minta-minta doa pendeta, doa sendiri, cari Tuhan. Ih, jemaatnya kepahitan Bu, sekarang dia nggak ke gereja. Saya bilang, Bapak, itu adegan berbahaya Pak. Jangan ditiru, hanya dilakukan oleh para ahli saja. Ya, itu bahaya, itu bahaya. Apalagi Bapak gembala, jangan Bapak tiru, itu buat saya. Jadi pengajaran saya Pak, saya tidak mau mendoakan Pak. Kalau mereka datang saya bilang doa sendiri. Kamu punya hak istimewa untuk datang pada Tuhan. Jangan titip-titip doa. Karena saya tidak akan menangis buat kau. Apalagi kalau ada yang datang, Bu doakan suami saya Bu. Suami saya namanya Joko Bu. Saya bilang saya tidak akan menangis buat suami ibu. Kenapa? Karena saya tidak cinta sama Pak Joko. Ngerti nggak? Dongpora. Saya tidak cinta Pak Joko. Jadi tidak mungkin doa saya tuh menggetarkan sorga, tidak mungkin. Saya cintanya sama Daniel suami saya. Saya kalau doakan Daniel saya nangis, Tuhan Daniel Tuhan. Nah itu benar. Tapi kalau saya nangis buat Joko Tuhan, lah suami saya lewat dia bilang siapa itu Joko? Yang ada rumah tangga kami berantakan gara-gara saya doakan suami ibu. Jadi maaf, ibu tidak usah titip doa sama saya, amin. Doa sendiri. Gunakan setiap proses penderitaan di hidupmu sebagai sebuah kesempatan engkau ketemu Tuhan. Karena gongnya itu di situ, saudara. Kenapa Tuhan izinkan kita menderita? Supaya kita ketemu Tuhan, engkau ngerti maksud Tuhan, engkau ngerti kehendaknya. Waktu engkau sudah nangkap kehendaknya, bagi Tuhan menyembuhkan kansermu hanya semudah dia berfirman sembuh, maka sembuh itu. Tapi engkau nangkap dulu maksud Tuhan, amin. Bagi Tuhan, aduh persoalan kita ini tidak ada apa-apanya. Dia membelah laut cuma dengan berfirman. Dia ciptakan alam semesta cuma dengan berfirman. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi sekarang sikap kita ini loh, baru menderita sedikit sudah keok, baru begini sudah mau mundur. Ya saya ini sudah menderita Bu, ikut Tuhan tuh tidak ada guna. Emang tidak mencatat kisah selanjutnya, apakah dia jadi ikut Yesus atau tidak? Mungkin nggak jadi, ada kemungkinan dia nggak jadi karena Yesus langsung to the point, tahu hati manusia kan Yesus tahu. Tapi tidak tercatat di sini, hanya dicatat tentang bagaimana dia menawarkan diri lalu Yesus kakmat. Ya, saudara, kalau engkau memilih ikut Tuhan karena kenyamanan, engkau pasti kecewa. Kecewa kau. Kenapa? Waktu kita kenal Tuhan, pertama kali yang harus Tuhan bentuk itu karakter kita. Waktu dagingmu dihancurkan itu ndak enak.
Saya bukan hanya berbicara, saya mengalami pembentukan Tuhan. Saya ini dulu orangnya sombong, angkuh. Dulu sebelum bertobat saya pelatih senam aerobik. Saudara percaya atau tidak, saya dulu pernah kurus. Ya, pernah kurus saya. Nggak usah ketawa begitu, biasa aja. Ya, saya dulu kurus, pelatih senam. Saya sombong, saya angkuh. Saya bilang saya tidak bakal mau jadi karyawannya orang. Saya ini harus jadi bos. Lalu saudara, singkat cerita, saya diproses Tuhan. Ya, papi saya haji, kakek saya ustadz. Makanya nama saya Debbie Basir. Tapi saya nggak ada hubungannya sama Abu Bakar Basir. Dari latar belakang yang sama. Dari SD, dari TK saya Muslim sampai saya SMA. Ketika itu saya kalau mukul tuh nggak kira-kira. Ya, sampai biru-biru badan saya, rambut tuh dijambak dan lain sebagainya. Tapi mami saya bilang, kamu ngerti aja kenapa papi seperti itu, karena papi itu punya banyak ilmu. Salah satunya ilmu kebal. Dan ilmu itu yang bikin dia marah-marah, tiap hari marah. Makanya saudara, kalau Anda tiap hari di rumah marah-marah, pasti Anda punya ilmu kebal. Ya, Anda dirasuki roh jahat. Nggak usah angkat tangan yang marah-marah, nggak usah angkat tangan. Saya bisa melihat wajahmu dari sini. Bertobat. Cuma orang yang punya roh jahat yang tiap hari marah-marah. Marah itu wajar, tapi marah-marah itu sakit jiwa. Mendekati gila loh, bener loh. Ya, karena jiwa itu, di dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, kehendak. Orang kalau marah pikirannya terganggu, kehendaknya terganggu, jiwanya terganggu itu. Anda sakit jiwa tapi masih stadium awal. Terusin marah-marahmu, sebentar lagi kau gila beneran. Maaf ya Pak, saya khotbahnya begini ya Pak ya. Terserah Bapak mau undang saya lagi apa kagak, nggak apa-apa Pak. Ya, nggak ada pendeta khotbah gila-gilain jemaat, cuma saya Pak. Ya, makanya ini adegan berbahaya sih. Tapi saya nggak peduli Pak, karena saya ini YouTuber Pak. Diundang apa kagak terserah. Saya harus sampaikan kebenaran. Ya, amin. Jadi saudara, saya itu kepahitan, saya luka batin dari kecil, lalu saya cari pelampiasan, saya jatuh dalam pergaulan yang salah. Singkat cerita, saya merasa hidup saya hancur. Setan datang tuduh saya, hidupmu udah hancur, mati saja kamu, nggak ada guna, masa depanmu hancur semuanya. Saya merasa setan bilang nggak ada yang sayang sama kamu, orang tuamu nggak sayang, papimu nggak sayang, mamimu nggak sayang. Jadi saya tuh tiap hari nangis, terpuruk begitu. Ya, sudah jatuh, tenggelam dalam luka dalam, tersesat, nggak bisa pulang. Ada Google Map. Lalu saudara, ya, saya itu terpuruk, nggak ada orang yang bisa tolong saya. Saya nggak kenal Tuhan, saya punya agama. Banyak juga orang Kristen yang begitu, Pak Gembala. Mereka Kristen Pak, tapi mereka nggak kenal Tuhan. Tapi di sini nggak ada yang ngaku. Jangan amin dulu, GR lu ya. Lalu saya bilang sama Tuhan, waktu itu iblis bilang, bunuh diri aja, kamu mati aja, masa depanmu hancur, hidupmu sudah hancur. Saya melakukan banyak dosa. Makin saya berontak, makin dipukulin, dihajar. Saya pulang jam 2 malam dipukul, saya nggak pulang lagi jam 2, saya pulang jam 3. Dipukul, saya bilang bunuh saya sekalian. Saya nggak pernah minta lahir di dunia ini. Buat apa saya lahir di dunia? Nggak dicintai, nggak disayangi. Lalu saudara, ketika itu saya berpikir mati yang paling enak. Tapi saya bilang gini, sebelum saya mati, saya percaya ada Tuhan di dunia ini. Ada Tuhan yang menciptakan saya. Orang yang paling bodoh itu adalah orang yang tidak percaya ada Tuhan, saudara. Itu orang paling bodoh. Karena kita ini bisa ada, kita bernapas, lihat langit, bumi, lihat bunga aja. Itu kita melihat ada keajaiban. Tidak mungkin kalau tidak ada yang menciptakan itu semua. Dan itu namanya Tuhan. Tapi pertanyaan saya, Tuhan yang benar itu siapa? Sementara ada banyak agama di dunia. Lalu saya mulai bergumul, Tuhan, saya pengen mati, bunuh diri, mengakhiri hidup saya. Tapi sebelum saya mati, kalau memang Engkau tuh ada Tuhan, tunjukkan dirimu kepada saya. Siapa Engkau? Malam itu saya berjumpa Yesus secara pribadi, singkat cerita aja, singkat ya, karena kalau bersaksi nanti nggak selesai 2 jam saudara. Lalu saudara, akhirnya saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus malam itu ketika saya membunuh diri. Lalu Roh Kudus masuk ke hati saya, dan Alkitab berkata ketika Roh Kudus masuk dalam hidup seseorang, dia akan menginsyafkan orang itu akan dosa, kebenaran dan penghakiman.
Malam itu saya nggak ada pikiran mati lagi, nggak ada pikiran bunuh diri. Surat yang sudah saya tulis buat orang tua saya sobek-sobek. Yang ada di otak saya cuma gini, aku pengen kenal Tuhan Yesus. Setelah malam itu saya dilawat Tuhan, mulut saya tidak berhenti mengucapkan Yesus, Yesus. Di kamar saya nangis, dan setelah itu saya merasakan ada sukacita, damai, sejahtera, plong yang itu beda dengan apa yang dunia berikan. Itu saya nggak dapat ketika saya ada di diskotik. Itu saya nggak dapat ketika lagi main judi, menang judi. Itu satu perasaan yang berbeda, yang surgawi. Lalu saudara, yang ada di benak saya cuma saya pengen kenal siapa Yesus itu. Lalu besoknya saya ke gereja. Diam-diam, sembunyi-sembunyi saya pakai baju senam. Saya cari gereja saudara. Saya duduk ibadah. Saya ngomong ke pengerjanya, saya bukan orang Kristen tapi saya mau ikut ibadah. Lalu saya dijagain saudara. Ya, nggak tahu dia jagain saya itu karena apa, curiga atau apa atau bagaimana, atau dipikir saya mata-mata. Tapi pokoknya saya nggak boleh hilang. Ke toilet diikutin saudara. Ya, tapi ternyata setelah selesai dia bilang, oh ini ya mbaknya, ini ya gini cerita-cerita. Ya udah, ini ada Alkitab ya. Saya dikasih Alkitab. Saya pulang saya baca Alkitab. Saya baca Alkitab satu hari itu 6 sampai 7 jam. Saya yakin orang Kristen biasa-biasa tidak begitu toh. Itu rasa lapar dan haus akan Tuhan. Tidak ada yang ngajarin, Roh Kudus yang ngajarin. Setiap ayat yang saya baca itu kayak diterangkan begitu rupa saudara. Ketika saya baca Alkitab, apa yang saya temui pertama kali? Ya ampun, aku ini begitu hancur hidupku. Betapa banyak dosa yang sudah aku buat. Orang kalau baca Alkitab, dengar firman, nomor 1, bercermin buat diri sendiri. Tapi orang Kristen sekarang, tadi tuh ayat bagus ya. Sebenarnya dia harus dengar itu, si ini tuh. Sayang dia tidak datang. Coba kalau dia datang, cocok itu buat dia itu. Suka sirik, iri, dengki. Padahal dia ngomong ini nomor 1. Alkitab itu cermin. Waktu saya baca Alkitab, terutama saya baca di Perjanjian Baru dulu, surat-surat Rasul Paulus. Jangan marah, jangan gini. Itu semua ada sama saya. Lalu saya catat daftar dosa saya. Saya bikin catatan buku, daftar dosa saya. 1, pemarah. 2, egois. 3, iri hati. 4, dengki. 5, ada semua. Perbuatan daging itu ada semua kepada saya. Karena Alkitab berkata, barang siapa yang melakukan perbuatan daging, percabulan, iri hati, amarah, kedengkian, kebencian, roh pemecah belah, engkau tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Lalu saya mulai catat, wah ini semua sama saya ternyata. Saya mulai berdoa, Tuhan, ubah aku Tuhan. Aku ingin jadi sepertimu. Waktu kita berdoa begitu, selamat datang. Itulah awal engkau masuk dalam penderitaan. Kenapa saya bilang menderita? Waktu daging ini mau dihancurkan. Semua sudah dibayar Yesus di atas kayu salib, lunas. Jadi kalau kau direndahkan, terima saja. Puji Tuhan, haleluya 12 kali, amin. Tapi kita kan tidak, belum tahu dia. Tunggu ya, pembalasanku lebih sadis. Kau belum dibentuk Tuhan. Waktu kita mau dibentuk, disitulah penderitaan pertama. Makanya ikut Yesus tuh tidak gampang. Yesus tahu orang Farisi, ahli Taurat ini cuma pengen nyaman. Tapi kita harus menderita. Oke, saya lulus dari penderitaan kedagingan saudara. Waktu saya berdoa jadi orang sabar nih, saya puasa. Tuhan, dalam nama Yesus, Debbie yang lama sudah berlalu, ini Debbie yang baru Tuhan. Aku mau jadi orang sabar Tuhan, dalam nama Yesus. Saya puasa hari itu, mengalahkan kedagingan. Saya buka pintu kamar, adik saya maki-maki saya. Adik saya laki-laki, badannya tatoan saudara. Kalau dulu dia maki-maki saya begitu, iblis ngomong gini, di depanmu ada sepatu, lempar di mukanya dia. Kalau dulu iya, saya ambil tuh sepatu, saya lempar ke mukanya. Tapi waktu iblis ngomong, ambil tuh sepatu, lempar ke mukanya dia, Roh Kudus ngomong, hari ini kamu berdoa minta apa? Sabar Tuhan, harap tenang, ada ujian. Saya baru ngerti kenapa dulu kita kalau ujian di sekolah, tulisan di papan tulis gede banget, harap tenang, ada. Jadi kalau saudara lagi diuji, harap, nggak usah menggelepar-gelepar kayak cacing kepanasan. Biasa aja, keles. Saya tenangkan diri saya, Roh Kudus bilang,
Di dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Saya diem, firman terus berbicara. Jangan kalah dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Sebab peperanganmu bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh jahat. Di dalam adikmu itu ada roh jahat. Jangan kau bergerak supaya setannya itu kalah. Saya terus berdoa memberkati adik saya. Jadi saya gak dengar lagi maki-makiannya dia, karena saya sibuk membentengi diri saya. Ya, sehari lepas sehari ndak enak, daging ini berontak. Tapi saya mau tunduk kepada firman Tuhan. Saudara, ketika kita ikut Yesus itu ndak enak. Ya, siapa bilang ikut Yesus itu enak? Ndak enak. Ya, ada daging yang diremukkan. Akhirnya itu saudara, nggak main-main. Papi saya tuh nggak main-main. Selalu yang diingatkan kepada kami anak-anak, terutama anak perempuan, jangan kamu pacaran sama orang Kristen. Kalau sampai kamu nikah dengan orang Kristen, papi saya bilang, lebih baik saya masuk penjara, saya bunuh kamu daripada kamu bikin malu keluarga Basir. Jadi saya takut sama mengaku dia dibenarkan dan diselamatkan. Saya tidak mau, papi saya tahu saya ikut engkau dari kakak saya Tuhan. Saya mau mulut ke sendiri. Yang menjadi keberanian, saya menghadap ke papi saya. Saya bilang, Pap, saya mau minta izin. Mau kemana? Mau ke gereja. Wih, dia heran, campur kaget, campur aneh, syok. Dia lihat saya sambil ngomong, kamu udah gila. Oh, ternyata ini jadi penyebab, makanya akhir-akhir ini papi lihat kamu jadi aneh. Waktu orang itu ketemu Tuhan, maka yang pertama terjadi di dalam hidupnya adalah dia jadi. Pertanyaan saya, sudah anehkah saudara? Amin. Aneh, kenapa aneh? Dulu tiap hari marah-marah, ketemu Yesus sekarang tiap hari nyanyi. Aneh enggak? Dulu tiap hari bersungut-sungut, sekarang mengucap syukur. Aneh enggak? Dulu tiap malam keluar keluyuran, sekarang saya berkata, apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang aku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus itu lebih berguna. Tiap hari di kamar cuma baca Alkitab, nggak mau lagi diajak, yuk dugem yuk ke diskotik, nggak. Itu semua bohong. Berubah. Dulu pelit, setelah terima Yesus jadi ngomong. Jangan mulutnya tutup iblis. Sekarang jadi pemurah, tukang memberi. Aneh enggak? Aneh. Dan orang harus melihat keanehan itu. Ketika ada orang yang bilang begitu, berarti imanmu itu bertumbuh. Tapi kalau orang bilang itu ke gereja tiap hari, tapi kelakuannya sama aja, kayak setan, berarti temannya setan. Karena Alkitab berkata, engkau percaya hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan juga percaya akan hal itu. Jadi kalau engkau imanmu cuma sampai dipercaya, tapi karaktermu tidak dibentuk, maka level imanmu sama satu level sama siapa? Ngomong enggak apa-apa. Sekali saya ulang ya. Engkau percaya hanya ada satu Allah saja, bagus. Tapi setan juga percaya akan hal itu. Berarti kalau level imanmu cuma sampai dipercaya dan engkau karaktermu tidak dibentuk, berarti engkau satu level sama. Biasa aja, nggak usah sambil melotot sama saya, setan. Begitu tuh jemaat tuh, saudara. Ya, makanya setan tuh nggak pernah takut saat Anda hanya ke gereja saja. Setan mulai takut ketika hidupmu berubah, karaktermu berubah. Dan Tuhan nggak bisa memberkati ketika engkau tuh masih hidup dalam dosa, karaktermu nggak berubah. Tuhan itu, setan mendakwa loh. Jadi papi saya bilang, oh ini penyebabnya. Makanya akhir-akhir ini papi lihat kamu jadi aneh. Kenapa aneh? Ya saya berubah. Dulu pemalas, di rumah paling malas. Waktu terima Yesus jadi paling rajin. Engkau ikut Tuhan tiap hari ke gereja, pemalas, bertobat kau. Nggak berbuah imanmu. Banyak anak-anak muda sekarang rajin pelayanan, tapi pemalas. Engkau tidak sampai jam, bener Pak, saya tanya loh Pak, jam 9 harus selesai kan? Atau setengah 9? Jam berapa saudara? Jam 11? Saudara berubah. Ya,
Akhirnya ketika saya dipanggil, papi saya bilang, oh ini penyebab. Sekarang kamu tunjuk tetangga mana yang pengaruhin kamu jadi Kristen. Memang orang Kristen tuh begitu, orang udah punya agama diinjilin. Makanya papi bilang apa? Kamu jangan berteman sama orang Kristen. Saya tertawa di dalam hati. Tetangga saya Kristen, tapi yang ngajarin saya judi mereka. Ya, kalau saya datang ke rumahnya, pelayan Tuhan di gereja, kalau saya datang ke rumahnya saya bilang, bete di rumah papi mami berantem, daripada bete judi yuk. Iya, nggak pernah ada satupun yang rangkul saya dan berkata gini, Tuhan Yesus mengasihi kamu. Kalau semua orang Kristen mau jadi penuai, wow, dahsyat saudara, dahsyat. Kota ini kita akan tuai bagi Kristus. Jadilah penuai. Persoalannya kenapa engkau nggak bisa jadi penuai? Karena hidupmu sendiri belum dirubah, karaktermu aja belum dirubah. Akhirnya saudara, saya mulai masuk dalam penderitaan. Waktu itu papi saya ngancam mau dibunuh saya. Ya udah, papi bunuh kamu ya kalau kamu nggak kembali. Kamu kembali, papi kasih kamu waktu. Saya bilang, pap, tidak ada orang yang pengaruhi saya jadi Kristen. Saya bukan Debbie yang dulu, saya Debbie yang baru sekarang, pap. Siapa yang rubah kamu seperti ini? Bilang, papi bunuh dia. Tuhan Yesus, pap, yang rubah saya. Pergi bunuh Tuhan Yesus. Saudara, dia diem 1000 bahasa. Dia bilang, papi tidak main-main ya, papi ingetin kamu. Dengar ya, papi lebih baik masuk penjara ya daripada kamu bikin malu. Lalu saya disuruh berbalik, tidak bisa saudara. Saya pelajari lagi semuanya, saya semakin dikuatkan, diteguhkan bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Saya makin bertumbuh dalam iman, semakin kuat, semakin kuat. 1 tahun akhirnya saya dipanggil tahun 96, 95 saya bertobat. Papi saya bilang, nggak bisa kayak gini. Papi lihat kamu nggak berubah. Padahal itu saya nggak boleh makan satu meja lagi. Saya disuruh makan sama pembantu di dapur. Tiap kali ketemu papi saya di rumah berpapasan, dia pasti ngomong gini, setan, iblis di rumah ini. Teganya saudara tertawa. Sakit saudara, menderita saudara. Kakak saya nikah, saya nggak boleh foto, ikut di dalam foto keluarga. Saya terbuang. Saya nangis di belakang sama pembantu. Saya baca Alkitab, Yesus berkata, ada saatnya karena namaku, orang tuamu akan membenci engkau, keluargamu akan membenci engkau. Tapi aku mengatakan ini supaya kamu jangan menolak aku. Akhirnya papi saya panggil saya. Dia bilang, nggak bisa kayak gini terus Deb. Kamu pilih sekarang. Kalau kamu mau ikut Yesus, terpaksa kamu tinggalkan rumah ini. Jangan anggap kamu punya keluarga. Keluar kamu dari rumah. Satu pesannya papi, kalau kamu memilih Yesus, kamu keluar, jangan bawa ijazahmu. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Saya masuk di apa, apalagi gak boleh bawa ijazah. Jawab aku malam ini Tuhan. Saya masih berharap engkau jamah hati papi saya. Saya buka Alkitab, saya baca, berbahagialah kamu jika karena namaku engkau meninggalkan ayahmu, ibumu, rumahmu, ladangmu, pekerjaanmu, karena engkau akan memperolehnya lipat kali ganda. Saat itu saya tidak mengerti bagaimana mungkin orang kehilangan semuanya tapi memperolehnya lipat kali ganda. Saya menangis. Tapi yes Tuhan, kalau ini kehendak-Mu. Saya masih berharap kalau saya pamit sama papi saya, maka dia akan berubah dan berkata, jangan, ya sudah papi terima kamu. Saya ambil beberapa baju, saya keluar dari kamar, saya bilang, pap, saya pamit. Saudara, dari 5 bersaudara, saya anak yang paling disayang sama papi saya. Saya berharap dia akan berubah. Waktu saya pamit, dia bilang, kamu benar mau tinggalkan keluarga ini, kamu lebih pilih Yesus? Iya pap. Saya pikir dia akan pukul saya. Di luar dugaan saya, papi saya berlutut di bawah kaki saya. Dia nangis. Dia bilang, papi merendahkan diri deh. Untuk terakhir kalinya, papi cium kakimu. Tolong tinggalkan Yesus dan kembali. Saya peluk papi saya. Saya bilang, enggak bisa pap. Aku enggak bisa suruh tinggalin Yesus. Dia bilang, kenapa kamu jadi begini? Kenapa? Saya bilang, saya juga enggak tahu. Mami saya datang peluk saya. Mami saya bilang, tunggu mami sama papi mati baru kamu jadi Kristen. Jangan kamu hancurin keluarga ini. Saya bilang, mam, ini bukan waktu saya. Saya juga enggak mengerti apa yang sedang Tuhan buat untuk saya.
Kamu mau hidup di mana? Kamu mau kemana? Saya enggak tahu. Saya tinggalkan rumah malam itu. Tapi saya nangis. Papi saya ngancam, kalau kamu milih Bella Debbie, papi saya bilang sama mami saya ceraikan kamu. Saya benar-benar ada dalam sebuah pilihan yang begitu sulit, saudara. Semua kakak saya marah. Mereka bilang, ngapain sih kamu jadi Kristen. Saya nggak mau dengar. Saya keluar rumah. Dari kota Poso 7 jam perjalanan, saya naik bus ke kota Palu. Saya lahir di Poso. Di kota Palu saya cari sepupu saya. Dia tinggal di kos-kosan. Saya numpang di kos-kosan itu, saudara, untuk bisa dapat makan, bukan dapat gaji. Kalau anak kos sudah berangkat kuliah, saya cuci pakaian kotor mereka. Saya nyapu, saya nyetrika, saya masak, saya jadi pembantu di situ untuk numpang tinggal dan makan. Dan setan bilang, goblok, ikut Yesus jadi pembantu. Kenapa kamu nggak punya lunas dibayar? Tanpa Yesus aku nih binasa. Mungkin aku udah mati. Hidupku yang aku hidupi sekarang bukan aku lagi. Dulu saya sombong, saya angkuh dulu, saudara. Bayangkan dari pelatih senam aerobik, saya kalau hari Jumat tuh ngajar di beberapa instansi pemerintah, di kantor polisi. Tiba-tiba direndahkan begitu rupa. Tapi saya jalani semuanya. Karena hal mengikuti Yesus, Tuhan bilang, sangkal dirimu, pikul salibmu, ikut aku. Akhirnya saya melihat, saudara, hari ini, dulu saya bertanya kenapa, tapi hari ini saya bilang, Tuhan, saya bersyukur dulu saya diusir. Kalau saya tidak mau membayar harga, kalau saya nggak mau menderita, maka tidak akan ada Debbie Basir yang seperti hari ini, saudara. Bagaimana Tuhan menyatakan kemuliaannya. Dia mencari orang-orang yang mau dibentuk. Dia sedang mencari orang-orang yang mau diproses, menderita. Dalam setiap penderitaan itu kita ngerti rencana Tuhan. Saya bilang sekarang, Tuhan, dulu aku bertanya kenapa aku harus diusir. Kenapa Tuhan gak ubah hati papiku? Jangan pernah engkau mengatur cara kerja Tuhan dengan cara berpikirmu yang sempit. Karena kita manusia hanya tahu apa yang ada di depan mata. Tapi Tuhan melihat sesuatu yang jauh tidak terlihat oleh mata jasmanimu. Dan itu hanya bisa dilihat dengan mata iman ketika engkau percaya kepada Tuhan. Yes. Dulu saya bilang, kan sebenarnya kalau Tuhan jawab doaku, jamah hati papiku, selesai. Saya tidak perlu diusir. Dan rasanya itu adalah sebuah kemuliaan. Tapi ternyata saya salah, saudara. Yang terbaik itu saya harus diusir. Itu yang terbaik. Kalau nggak diusir, ya saya tidak ada di depan saudara hari ini. Nggak ada suratan Kristus yang bisa dibaca oleh semua orang. Hanya ketika engkau mengalami penderitaan. Lalu di sana ada seorang lain yang berkata, kita lanjut, saudara. Ayat yang berikutnya, ketika Yesus berkata, lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkan aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Lalu ia berkata, di sana dikatakan, tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Sepertinya Yesus tuh menjawab tidak tahu etika. Masa orang yang mati tidak dikuburkan? Tapi saudara, waktu engkau memilih mengikut Yesus, itu bicara tentang sebuah komitmen. Waktu saya disuruh memilih antara keluarga atau Yesus, saya bukan menjadi pemberontak. Tapi memang ada harga yang harus kita bayar untuk mengikut Dia. Ada komitmen yang kuat. Bahkan di sana seorang lain berkata, kalau kita lihat yang ayat berikutnya, dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Lalu Yesus berkata di sana apa? Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, ia tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara, kalau mau pamitan berarti apa? Kalau dikasih ya berangkat, kalau tidak dikasih tidak berangkat. Ini berarti orang belum sungguh-sungguh percaya, tidak sungguh-sungguhan pendarahan. Dia disembuhkan Tuhan. Yesus bertanya, siapa yang jamah aku? Muridnya bilang, hello, ini orang ribuan ikut engkau, semua jamah engkau. Terus engkau tanya siapa yang menyentuh jubahmu?
Orang ribuan ini semua menyentuh engkau. Tapi Yesus bilang enggak, ada satu sentuhan yang berbeda. Sebab sentuhan itu menarik kuasa keluar dari tubuhku. Banyak orang berbondong-bondong sentuh Yesus. Banyak orang berbondong-bondong jadi Kristen. Tapi maaf saudara, tidak semua bisa menarik kuasa Tuhan bekerja. Kalau engkau cuma jadi pengikut, engkau tidak dimuridkan di dalam Kristus, dan engkau tidak sungguh-sungguh berakar dan sungguh-sungguh menderita karena Kristus. Apa yang identik dari kekristenan? Itu salib, penderitaan. Hanya orang-orang yang mau mengalami salib, mereka lah yang akan menerima kemuliaan.